Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, selamat berjumpa di channel Rantirah 02 dalam sesi ngobrol budaya bareng Rantirah 02. Perkenalkan, saya Ranti Rahmawanti. Di sini akan mencoba membuat satu program yang namanya ngobrol budaya. Ya, ini salah satu program yang memang sengaja saya buat. Karena apa? Karena bentuk kepedulian saya terhadap eh, ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya ilmu pengetahuan tentang keilmuan budaya atau ilmu budaya, yang memang mungkin masih jarang orang memahami ilmu budaya itu seperti apa sih, apa sih yang dibicarakan, atau budaya ini apa sih bicaranya tentang seni, tentang sejarah dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu cara yang bisa saya lakukan atau yang dapat saya lakukan untuk memberikan wawasan lebih pada masyarakat tentang apa sih budaya. Nah, di acara atau di channel khusus ngobrol budaya bareng Rantirah 02. Ya, kenapa budaya? Temanya yang saya ambil ngobrol budaya ini karena saya merasakan bahwa budaya ini akan selalu berkaitan dengan setiap hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari, ya. Budaya ini berkaitan dengan yang namanya peradaban, ya, juga berkaitan dengan peradaban ini adalah dengan manusia itu sendiri. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa budaya ini akan selalu berkaitan dengan setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Contoh masalah perilaku, nilai, norma, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berinteraksi, ya. Terutama sekarang nih saat pandemi ini saat pandemi Covid ini berlangsung, kita menjadi mengenal atau katakanlah menjadi masuk ke dalam tatanan budaya yang mungkin sifatnya baru, ya. Ya, pemerintah menyampaikan bahwa selama pandemi ini dan sekarang sudah berakhir, ya katakanlah berakhir masa PSBB dan sebagainya, masuk menuju adaptasi kebiasaan baru. Walaupun COVID-nya belum berakhir ya, bahkan masih menunjukkan gejala yang meningkat di Indonesia, tapi kita sudah mulai masuk ke yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Nah, kebiasaan ini pada akhirnya akan menjadi adaptasi kebudayaan baru. Nah, itulah salah satu bukti kenapa saya ngambil tema budaya. Kenapa? Budaya sangat erat dengan aktivitas manusia, sangat erat dengan perilaku manusia, sangat erat dengan yang namanya kehidupan manusia. Itu yang pertama. Kemudian, budaya ini juga adalah sebagai bentuk dari warisan sosial yang diperoleh oleh kita, oleh masyarakat, ya, yang secara turun-temurun, ya. Tatanan budaya kita yang dulu secara turun-temurun terus dipelihara oleh orang-orang yang memang berada dalam lingkupnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ini adalah salah satu bentuk warisan dari leluhur juga. Banyak warisannya berupa artefak, nilai, adat, dan lain sebagainya itu ada. Dan yang penting adalah bahwa memahami budaya ini menjadi salah satu hal yang setidaknya mampu memberikan masukan pada diri kita, masukan pada pemikiran kita bahwa budaya adalah salah satu bagian dari jati diri kita, dari latar belakang kita. Kita sebagai makhluk individu, kita sebagai makhluk sosial, dan juga kita sebagai bagian dari masyarakat, dari bangsa, dan dari suatu negara atau sebuah negara. Nah, seperti yang tadi saya katakan, channel ini dibuat karena memang saya ingin membahas atau memberikan pemahaman tentang budaya secara lebih luas. Karena apa? Tentu saja, karena ada permasalahan yang saya lihat dan saya teliti dan sudah saya teliti, ternyata problemnya cuma satu. Bagi saya ya, problemnya cuma satu. Ya, ini problemnya adalah pemahaman masyarakat terhadap budaya masih sangat kurang, masih sangat kurang. Hanya mungkin beberapa orang yang memang mengambil subjek di akademiknya tentang ilmu budaya atau ilmu sosial, baik antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya, itu mengetahui tentang budaya. Tapi bagaimana dengan masyarakat awam? Bagaimana dengan katakanlah masyarakat umum lainnya? Bagaimana dengan pelaku-pelaku budaya yang mungkin mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari sebuah kebudayaan? Nah, ini menjadi permasalahan. Sehingga
saya mendapatkan hasil dari beberapa riset saya, pemahaman masyarakat Indonesia khususnya terhadap budayanya masih sangat kurang. Nah, ini dicontohkan atau diperlihatkan dengan yang pertama, bahwa ilmu tentang budaya memang masih dipandang sebagai pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang sifatnya sekunder. Orang masih berpikir bahwa ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang sains, ilmu tentang kedokteran, atau ilmu tentang engineering atau rekayasa, ya, teknologi dan lain sebagainya. Padahal kalau kita menelisik lebih jauh, di dalam setiap keilmuan itu pasti ada budaya yang katakanlah menjadi bagian dari keilmuan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah budaya ini memang masih dimengerti oleh sebagian besar masyarakat dalam pengertian atau perspektif yang sempit. Masyarakat masih banyak yang menilai bahwa budaya ini pasti hanya terbatas pada seni, apapun, mau seni lukis, seni rupa, seni musik, ya, seni tari, drama, ya, pasti berkaitan dengan itu, ya. Kemudian budaya ini pasti terkait dengan yang namanya tradisi. Orang ngomong tradisi pasti kaitannya dengan yang namanya budaya. Tradisi selalu identik dengan budaya. Padahal walaupun itu benar, tapi tidak, katakanlah tidak hanya itu, tidak hanya itu. Kemudian budaya ini berkaitan dengan yang namanya adat istiadat. Jelas, itu berkaitan. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dan yang paling sering adalah budaya ini selalu dikaitkan dengan yang namanya warisan atau artefak sejarah. Ya, pasti begitu. Dan memang itu betul. Itu tidak salah. Karena memang itu bagian dari budaya. Tapi apakah orang-orang banyak yang belum tahu, ternyata tidak hanya di bidang ilmu itu saja. Budaya itu ada. Di ilmu engineer, ilmu sains, kedokteran dan lain sebagainya, ada budaya di situ. Nah, sehingga karena pemahaman yang rendah ini, sebagian masyarakat menjadi abai terhadap budaya yang ada di lingkungannya. Ya. Di bidang kesehatan tentu saja ada budaya, ya, kedokteran tadi bagaimana menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya, itu kan menjadi sebenarnya sudah ada, teks budayanya sudah ada, teks peraturannya dan sebagainya sudah ada. Tapi banyak orang yang tidak memahami sehingga tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, dari masalah inilah, dari problem inilah, maka saya mencoba mengambil bagaimana caranya memberikan pemahaman yang kira-kira ringan, kira-kira simple, ya, tapi mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat secara lebih luas tentang konteks dan konsep budaya yang bagaimana seharusnya itu dipahami. Nah, sini saya tampilkan lingkup apa saja yang ada, yang katakanlah budaya bisa masuk di dalamnya. Yang pertama, lihat, kita di sini ada ilmu pengetahuan, kemudian ada teknologi, kemudian pendidikan, politik, sosial, kesehatan, ya, ada kesehatan juga. Kemudian di bidang ekonomi, hukum, seni tentu saja, ya. Nah, ini ke 9 aspek ini adalah hal yang katakanlah di dalamnya terdapat elemen budaya. Sebagai salah satu contoh, saya ambil teknologi. Nah, seberapa canggihnya seseorang membuat satu teknologi, apalagi sekarang di era 4.0, orang bilang ini digitalisasi dan lain sebagainya, itu kemajuan teknologi, dan itu harus sangat-sangat diapresiasi cukup tinggi, ya, oleh kita, karena kita tidak mungkin meninggalkan meninggalkan atau mengabaikan kemajuan atau percepatan itu. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan? Nah, ini di dalam sini, di bagaimana menyesuaikan ini, itulah tugas bagaimana kita memahami budayanya seperti apa menghadapi teknologi yang sekarang semakin pesat. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana teknologi ini saling berkorelasi dengan budaya, ya, dan bagaimana kita memiliki budaya untuk memahami teknologi yang ada sekarang. Apakah teknologi yang ada sekarang ini terlalu canggih sehingga tidak semua masyarakat mengerti? Nah, inilah urusan budaya. Inilah urusan keilmuan bidang kajian budaya. Untuk apa? Akhirnya untuk menyambungkan bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bisa dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia untuk kemaslahatan manusia. Intinya itu. Sehingga urgensinya membelajar atau memahami budaya itu menjadi penting. Ya.
Kemudian di bidang kesehatan, sekarang ya, di bidang kesehatan kita menghadapi pandemi dengan protokol yang katakanlah ya bisa jadi protokolnya agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ini akan diterapkan sehingga kedepannya akan menjadi kebiasaan baru, tradisi baru. Padahal sebelumnya kita sudah menjalani kehidupan dengan kebiasaan atau budaya yang lama ini yang katakanlah sudah kita lakukan bertahun-tahun, tiba-tiba ada kebiasaan baru. Ini menjadi transisi. Nah, itulah salah satu bukti bahwa budaya mengambil peran di dalamnya. Oleh karena itu, ya disinilah saya mencoba untuk memberikan pemahaman bagaimana betapa pentingnya ya budaya dan bagaimana cara budaya bekerja di setiap aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari. Nah, solusinya yang bisa diambil adalah yang pertama bahwa agar pemasyarakat paham, memahami walaupun itu dengan simple dan sangat ringan, yang jelas adalah kita harus memberikan informasi itu. Tentu saja dengan kemasannya yang berbeda. Tidak seperti kemasan-kemasan perkuliahan, tidak seperti kemasan-kemasan yang berat dalam buku-buku teks, tapi kita mungkin lebih membahas pada bagaimana budaya itu berlaku pada aktivitas atau kehidupan sehari-hari seperti apa. Di situ kita akan membahas elemen budaya apa sajakah yang berpengaruh di situ. Nah, insya Allah akan saya coba nanti kedepannya di channel ini, ya, akan memberikan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan melalui video, ya, mulai bahan diskusi ini di channel Ngobrol Budaya ini secara lebih singkat, padat, jelas, ringan, dan mudah dipahami. Nah, jadi Ngobrol Budaya ini adalah salah satu solusi bagaimana kedepannya kita bisa memahami budaya secara lebih luas lagi tanpa harus kita merasa berat atau merasa kesulitan. Kira-kira seperti itu. Jadi, ya, silakan nanti bergabung di channelnya, di channel Rantirah 02, channel saya sendiri, ada di sini. Ya, ada Rantirah 02 official, dan juga di page Facebooknya juga di Rantirah 02. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Untuk apa nanti? Untuk bisa rekan-rekan agar bisa mengikuti video-video terbaru apa saja yang sudah saya keluarkan, tentu saja berkaitan dengan Ngobrol Budaya. Dan yang jelas adalah channel ini akan berupaya, ya, program ini Ngobrol Budaya ini akan berupaya untuk mendatangkan tokoh-tokoh budaya juga, ya, tokoh-tokoh di bidang tadi yang teknologi pendidikan itu, untuk apa? Untuk share bagaimana pandangan mereka sebagai pakar, kemudian kaitannya keilmuannya itu dengan budaya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ikuti channel ini, jangan sampai lupa untuk follow, like, dan subscribe, ya. Kita ketemu dalam sesi pertama nanti dengan diskusi budaya yang perdana. Jadi jangan lupa tongkrongin channelnya, ya, di like dan di subscribe, ya. Biar nanti rekan-rekan semua bisa langsung mengetahui kapan materi atau katakanlah diskusi pertama dari program Ngobrol Budaya bareng Rantirah 02 ini akan premier tayang. Terima kasih, sekian dari saya sebagai sesi pembuka ini. Ingat, jangan lupa follow, like, dan subscribe channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru terkini tentang materi Ngobrol Budaya yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.